Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Putri dengan NIM 64232592 dari kelas 643D07. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel tentang kepemimpinan dalam organisasi. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono 2004, kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Kepemimpinan dimasukkan dalam kategori ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai prinsip, definisi, dan teorinya diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha peningkatan taraf hidup manusia. Kepemimpinan menurut Kartini Kartono 2004 sebagai cabang ilmu bertujuan untuk 1. Memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas. Yang kedua, menafsirkan dari tingkah laku pemimpin. Yang ketiga, pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin. Selanjutnya, ruang lingkup atau tema kepemimpinan itu pada intinya meliputi dua permasalahan pokok. Yang pertama ada teori kepemimpinan, meliputi teori karakter. Teori karakter adalah sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Lalu ada teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Dan yang terakhir ada teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Yang kedua ada teknik kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan pemimpin dalam menerapkan teori kepemimpinan di tengah praktek kehidupan dalam organisasi tertentu. Yang kedua melingkupi konsep pemikirannya, perilaku sehari-hari serta peralatan yang digunakan. Adapun tujuan dari teknik kepemimpinan, yang pertama agar para pemimpin benar-benar menguasai teknik kepemimpinan sebagai bentuk perilaku praktis. Yang kedua, melalui pemahaman teori kepemimpinan, maka perilaku pemimpin akan menjadi lebih efektif. Dari uraian-uraian tentang pengertian kepemimpinan di atas, dapat didefinisikan unsur-unsur sebagai esensi kepemimpinan menurut Haji Hadari Nawawi 2003 adalah: yang pertama, unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang ketiga, unsur interaksi atau kegiatan usaha dan proses mempengaruhi. Yang keempat, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Dan yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Adapun fungsi dalam kepemimpinan yaitu yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dan tujuan bersama. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Adapun beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik yaitu yang pertama punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat mudah goyah dan juga membuat konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua, harus proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan mudah tercapai, bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan meninggalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya.
Komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang kelima, terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Berikutnya ada beberapa gaya kepemimpinan dan definisinya. Yang pertama ada kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk partisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin, maka dari itu bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Bab 2, pembahasan contoh kepemimpinan dalam budaya organisasi. Salah satu gaya kepemimpinan yang menuntut kemampuan dari seorang pemimpin tersebut yaitu gaya kepemimpinan transformasional dengan memotivasi para bawahan untuk berbuat lebih baik sesuai dari bawahan dengan meningkatkan nilai tugas dengan mendorong bawahannya mengorbankan diri sendiri demi kepentingan organisasi, diikuti dengan peningkatan tingkat kebutuhan bawahan yang lebih baik. Hasil Rias dan UI HQ 2012 menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan. Adapun budaya organisasi tersebut menurut MC Gregor 1960 memiliki sisi tentang sifat manusia dan perilaku manusia yang penting untuk dijadikan pedoman dalam menentukan gaya operasi atau praktik setiap pimpinan. Sisi manusia berupa sifat dan perilaku menurut MC Gregor dikenal dengan teori X berdasarkan asumsi petunjuk dan kontrol, dan teori Y berdasarkan asumsi integrasi dan dukungan. Berikut kerangka berpikir sederhana dalam penulisan ini. Dengan diberlakukannya teori ini, maka seorang pemimpin tidak selalu berorientasi pada diri sendiri sebagai seorang pemimpin, namun juga penting untuk melihat sisi manusia yang membentuk budaya dalam organisasi. Artinya, seorang pemimpin bekerja berpatokan pada sifat dan perilaku pada bawahannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sisi kemanusiaan menurut MC Gregor inilah yang menjadi tujuan penulisan untuk dianalisis dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh pemimpin serta gaya kepemimpinan yang sesuai dalam menjalankan kehidupan organisasi. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan sebagaimana yang diungkapkan oleh Marzuki 2002 merupakan norma perilaku dari seorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinannya dengan potensi, kemampuan, dan kepribadiannya. Kepemimpinan berkaitan dengan visi di masa yang akan datang, sedangkan manajemen berkaitan dalam implementasi visi dan strategi yang dibuat oleh para pemimpin. Perbedaan mendasar antara kepemimpinan dengan manajemen yang diungkapkan oleh Mulnis 2005 diantaranya: 1. Seorang manajer melakukan tugas administrasi, sedangkan seorang pemimpin lebih pada keinovasi. Yang kedua, seorang manajer memelihara situasi yang ada, sedangkan seorang pemimpin bersifat membangun untuk keperluan yang akan datang. Yang ketiga, manajer fokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada pelakunya. Dan yang keempat, seorang manajer melakukan pengawasan, sedangkan pemimpin lebih pada membangun kepercayaan. Yang kedua, ada teori X dan Y MC Gregor. Pada teori X, MC Gregor mengasumsikan rata-rata manusia secara inheren tidak menyukai pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan penekanan pada manajemen yang menekankan pada produktivitas kerja. Lebih lanjut, penekanan secara
kontemporer terhadap reward untuk kinerja individu mencerminkan bahwa terdapat keyakinan dasar manajemen dalam menghadapi kecenderungan manusia untuk menghindari kerja. Asumsi berikutnya mengikuti asumsi yang pertama dan menyatakan bahwa karena karakteristik manusia yang tidak menyukai pekerjaan membuat sebagian besar orang harus dipakai, dikontrol, diarahkan, dan diancam dengan tujuan-tujuan organisasional. Yang ketiga, pendekatan situasional kepemimpinan partisipatif. Merangkum konteks teori X dan Y dalam menjalankan organisasi tetap memperhatikan keterkaitan antara pimpinan dan bawahan sehingga partisipasi antara kedua pihak mutlak diperlukan. Kepemimpinan partisipatif menjembatani keputusan yang berhak mendominasi pihak lain. Seorang pemimpin memiliki hubungan yang biasa dilakukan terhadap karyawannya, yaitu perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Yang pertama ada perilaku mengarahkan. Perilaku mengarahkan dilihat dari keterlibatan seorang pemimpin dalam komunikasi satu arah, antara lain menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan para bawahan, memberitahukan bawahan tentang apa saja yang harus dikerjakan, di mana melakukannya, bagaimana melakukan pengawasan dengan ketat kepada bawahannya. Yang kedua, perilaku mendukung untuk mengetahui pelibatan seorang pemimpin dalam berkomunikasi dua arah, semisal mendengar, menyediakan dorongan dan dukungan, memudahkan interaksi, dan melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Bisa dilihat dari gambar di atas, gaya 1 merupakan perilaku pimpinan yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pada gaya 2 merupakan pimpinan yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Gaya 3, perilaku pemimpin banyak memberikan dukungan dan sedikit memberikan arahan. Dan pada gaya keempat, perilaku pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Adanya tindakan tertentu untuk pemenuhan kebutuhan yang bervariasi merupakan naluri alamiah dari sifat manusia sehingga Abraham Maslow beranggapan bahwa semua motivasi terjadi sebagai reaksi atas resepsi seseorang individu atas 5 macam tipe dasar kebutuhan. Menurut Maslow 1984, ada 5 macam kebutuhan dasar yang senantiasa dialami oleh seseorang individu. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis berasal dari kebutuhan dasar yang bersifat primer dari manusia. Terkadang dinamakan kebutuhan-kebutuhan biologikal dalam lingkungan kerja modern. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, selanjutnya akan muncul kebutuhan akan keamanan atau kebutuhan akan kepastian. Seseorang merasa tidak aman memiliki kebutuhan suatu keteraturan dan stabilitas dan akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar kenyamanannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Setelah kebutuhan fisiologikal dalam keamanan selesai dipenuhi, maka perhatian dari individu beralih pada keinginan untuk mendapatkan kawan, rasa cinta, dan perasaan diterima secara sosial. Yang keempat, kebutuhan dihargai. Pada tingkatan keempat selanjutnya, terlihat kebutuhan individu akan penghargaan atau sering disebut orang yaitu kebutuhan ego. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat yang untuk memiliki citra positif dan menerima pengakuan dan apresiasi dari orang lain. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi dalam hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kapasitas diri dan menjadi manusia yang lebih baik. Bab 3, penutup. Kesimpulan dari artikel yang saya jelaskan adalah seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi
dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan pelibatan bawahan tersebut sebagai upaya mengkomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Maka dari itu, motivasi yang bersifat membangun bagi para bawahan diperlukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud pengarahan terhadap individu agar lebih bisa diajak bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Tentunya, setiap pemimpin tidaklah bisa menggunakan satu gaya kepemimpinan saja, atau dengan kata lain, kondisi situasional menjadi patokan seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan partisipatif yang situasional memberikan ruang bagi para pemimpin dan bawahan untuk berinteraksi secara dua arah melalui mekanisme dukungan dan arahan. Kondisi tersebut menjadi dasar gaya kepemimpinan partisipatif dengan peningkatan situasional. Sekian penjelasan artikel dalam budaya organisasi oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.